Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk melakukan diskusi kelompok mengenai NCTM. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Hasanah, Lutfita, Hafiz Awaludin, Putri Kansa, Nabila Ariyanti, Iis Selbiatul. Untuk mengefektifkan waktu, kami akan mulai pembahasan materi mengenai NCTM ini. Yang pertama dimulai oleh Nur Hasanah. Untuk Nur Hasanah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk penjelasan yang pertama itu tentang komunikasi matematis. Nah, komunikasi matematis ini menurut Susanto merupakan sebagai suatu dialog di mana dialog tersebut terjadi pengalihan pesan matematis yang berisikan materi matematika berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian masalah baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, kemampuan komunikasi matematis sangat penting bagi siswa dengan beberapa alasan, diantaranya itu kemampuan komunikasi matematis merupakan kekuatan sentral bagi siswa untuk merumuskan konsep dan strategi dalam pembelajaran matematika. Lalu, komunikasi matematis juga sebagai model bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam pengembangan dan penelitian matematika. Lalu yang terakhir itu sebagai wadah berkomunikasi baik siswa untuk mendapatkan informasi dan berbagi pikiran. Boleh di next. Nah, indikator kemampuan siswa dalam berkomunikasi matematika pada pembelajaran matematika menurut NCTM ini dapat dilihat dari yang pertama itu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikan serta menggambarkan secara visual. Yang kedua itu kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. Yang ketiga itu kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan, dan model-model situasi. Boleh di next lagi? Nah, ini ada indikator-indikator komunikasi matematika untuk tiap jenjang pendidikan. Yang pertama itu indikator komunikasi matematika untuk siswa setingkat sekolah dasar itu diantaranya ada menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, lalu menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar, lalu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa simbol matematika, dan mendengarkan berdiskusi dan menulis tentang matematika. Yang kedua itu ada indikator komunikasi matematika untuk siswa setingkat SMP atau sekolah menengah pertama. Indikatornya itu diantara lain membuat model dari suatu situasi melalui lisan, tulisan, benda-benda konkret, gambar, grafik, dan metode-metode aljabar, lalu menyusun refleksi dan membuat klarifikasi tentang ide-ide matematika, lalu mengembangkan pemahaman dasar matematika, termasuk aturan-aturan definisi matematika, lalu menggunakan kemampuan membaca, menyimak, dan mengamati untuk menginterpretasi dan mengevaluasi suatu ide matematika, dan yang terakhir itu mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis, termasuk aturan-aturan dalam mengembangkan ide matematika. Boleh di next? Jadi kalau yang ini indikator komunikasi matematika
untuk siswa tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Indikatornya itu diantara lain, yang pertama itu menyusun refleksi dan membuat klarifikasi tentang ide-ide matematika, lalu menyusun formulasi dan definisi-definisi matematika, dan membuat generalisasi dari temuan-temuan yang ada melalui investigasi, lalu mengekspresikan ide-ide matematika secara lisan dan tulisan, lalu membaca dan memahami suatu presentasi tertulis, dan yang terakhir itu menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Boleh lanjut? Selanjutnya ini contoh soal. Biasanya kalau misalnya soal untuk mengukur kemampuan komunikasi matematika itu disusun secara tes esai. Nah, penyusunan soal ini menurut siswa memberikan jawaban berupa gambar, ekspresi matematika, dan menuliskannya dengan bahasa sendiri atau written text. Dan pemberian skor dan skor jawaban siswa disusun berdasarkan 3 kemampuan di atas, yaitu menggambar, mengekspresikan matematika, dan menuliskan dengan bahasa sendiri. Nah, penjabaran ketiga kemampuan komunikasi ini adalah kemampuan menggambar meliputi kemampuan siswa mengungkapkan ide-ide matematis ke dalam bentuk gambar, diagram atau grafik. Lalu yang ekspresi matematika adalah kemampuan membuat model matematika, sedangkan menulis itu merupakan kemampuan memberikan penjelasan dan alasan dengan bahasa yang benar. Di sini ada contoh soalnya ya. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Siswa SMA N3 Bandung memiliki berbagai macam hobi. 30% memiliki hobi membaca, 10% hobi menyanyi, 50% hobi berolahraga, dan sisanya hobi melukis. Gambarkan data di atas dalam bentuk matematika yang mudah dibaca, lalu jelaskan bentuk matematika apa yang kamu pilih dan mengapa bentuk itu yang dipilih. Nah, penyelesaiannya, siswa akan menggambar sesuai dengan model matematika yang mereka ketahui. Di sini saya mencontohkan gambarnya itu berupa diagram Venn ya. Lalu yang ekspresi matematika itu telah disajikan gambar yang berbentuk diagram Venn yang mana akan memudahkan dalam menafsirkan soal cerita di atas, yaitu 30% hobi membaca, 10% hobi menyanyi, 50% hobi berolahraga, dan sisanya 10% hobi melukis. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu menuliskan dalam bahasa sendiri atau written text-nya, siswa bisa menuliskan seperti ini. Saya memilih menggunakan bentuk diagram Venn karena ketika melihat gambar tersebut terkesan menarik dan sangat mudah untuk memetakan presentase hobi siswa yang berada di SMA N3 Bandung tersebut. Dan kita dapat mengetahui warna dari tiap hobi siswa yang ada di SMA N3 Bandung tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai penalaran matematis akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi penalaran matematis menurut Gardner mengungkapkan bahwa penalaran matematis adalah kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Kemudian indikator dari kemampuan penalaran matematis menurut Sumarmo, yang pertama menarik kesimpulan logis, memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan, memperkirakan jawaban dan proses solusi, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis, menyusun dan mengkaji konjektur, merumuskan lawan, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, menyusun argumen yang valid, menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematis. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal dari penalaran matematis. Contoh soalnya berupa permasalahan dalam dunia nyata yang berkaitan dengan lingkaran. Peserta didik dapat menggunakan hubungan luas lingkaran dengan luas dari juring lingkaran untuk menyelesaikan masalah tersebut jika diketahui jari-jari, luas juring, dan biaya yang diperlukan.
sehingga peserta didik melalui soal ini diharapkan dapat menganalisis penyelesaiannya, menarik kesimpulan, memberikan alasan yang logis sesuai dengan kemampuan penalaran matematis. Soalnya yaitu Herman dan 3 orang adiknya akan menghias taman yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 meter dan biaya untuk menghias taman tersebut adalah 200.000 per juring dengan luasan juring taman tersebut adalah 11 meter persegi. Herman akan menghias 1/4 dari taman tersebut dan sisanya dihias oleh ketiga adiknya dengan bagian yang sama. Jika uang untuk taman tersebut akan dibayar bersama-sama sesuai dengan luasnya bagian taman yang dihias. Jika Herman hanya membawa uang 700.000, apakah uang Herman cukup untuk membayar keperluan menghias taman tersebut? Mengapa? Nah, untuk tahapan pertama, siswa diharapkan dapat memperkirakan solusi dari soal non-rutin tersebut, yaitu untuk mengetahui apakah uang Herman cukup untuk membayar keperluan menghias taman tersebut, maka perlu mengajukan dugaan mengenai proses untuk memperoleh jawaban yang diinginkan. Karena taman tersebut berbentuk lingkaran, maka yang pertama yang perlu diketahui adalah luas lingkaran dari taman tersebut. Diperoleh luasnya 154 cm persegi. 154 meter persegi. Itu salah mengetik. Kemudian karena biaya untuk membeli peralatan atau perhiasan untuk taman tersebut dilakukan per luas juring yang ditentukan, maka kita perlu membagi luas taman tersebut dengan luas juring yang telah dibagikan, sehingga diperoleh taman tersebut terbagi menjadi 14 juring. Karena Herman akan menghias 1/4 taman, maka Herman memperoleh 3,5 juring, sehingga Herman harus membayar 700.000 karena kan satu juring tersebut diperlukan biaya sekitar 200.000, sehingga uang yang dibawa Herman cukup karena jumlah biaya yang harus ia bayar sebesar 700.000. Baik, selanjutnya materi mengenai pemecahan masalah yang akan disampaikan oleh Putri Kansa. Pada Putri Kansa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah pemahaman kognitif, terurai, dan menjelaskan skala ide, informasi dengan proses berpikir yang dimiliki seseorang ketika menyelesaikan suatu masalah. Pentingnya pemecahan masalah juga ditegaskan dalam NCTM yang menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran matematika, sehingga hal tersebut tidak boleh dilepaskan dari pembelajaran matematika. Boleh di next. Indikator kemampuan pemecahan masalah yang digunakan yaitu untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis menurut Polya 2017, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua menyusun strategi atau rencana penyelesaian, yang ketiga menyelesaikan permasalahan sesuai rencana yang telah dibuat, dan yang keempat memeriksa kembali jawaban. Contoh soalnya, jarak dari Kuningan ke Tangerang yaitu 280 km. Jika Haris berangkat dari Kuningan ke Tangerang pukul 7 pagi dengan mobil yang kecepatannya 80 km per jam, pada waktu dan rute yang sama, Bayu juga berangkat dari Tangerang menuju Kuningan dengan mengendarai mobil yang kecepatannya 60 km per jam. Pada jarak berapa dan pukul berapa keduanya berpapasan?
Yang pertama harus dilakukan yaitu menulis diketahuinya. Diketahui jarak Kuningan menuju Tangerang yaitu 280 km. Haris berangkat dari Kuningan ke Tangerang pada pukul 7 pagi dengan kecepatan 80 km per jam, sedangkan Bayu berangkat dari Tangerang ke Kuningan dengan kecepatan 60 km per jam. Lalu selanjutnya kita menuliskan ditanyakan. Ditanyakan pada soal ini yaitu pada jarak dan pukul berapa keduanya berpapasan. Untuk penyelesaiannya, misalkan lama perjalanan dari berangkat sampai bertemu itu adalah kita misalkan T jam. Dengan menggunakan rumus J sama dengan PT, maka diperoleh jumlahkan kedua waktunya yaitu 80, jumlahkan kecepatannya yaitu 80 T ditambah 60 T sama dengan 280 km. Dari hasil 80 tambah 60 yaitu 140 T sama dengan 280 km. Lalu kita bagi 280 ke 140 sehingga kita dapatkan waktunya itu 2 jam. Jadi Haris dan Bayu akan berpapasan setelah 2 jam perjalanan. Kalau 2 jam perjalanan itu berarti dari pukul 7 yaitu berarti pukul 9. Tempat bertemunya pada jarak kita kalikan kecepatannya 80 dikali waktunya itu 2 jam, maka akan dapat 160 km dari Kuningan dan jarak 60 dikali 2 jam sama dengan 120 km dari Tangerang. Ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, selanjutnya adalah koneksi matematis. Salah satu standar kurikulum yang dikemukakan oleh NCTM adalah koneksi matematika atau mathematical connections yang bertujuan untuk membantu persepsi peserta didik dengan cara melihat matematika sebagai bagian terintegrasi dalam kehidupan. Koneksi berasal dari kata dalam bahasa Inggris connection yang artinya hubungan atau kaitan. Koneksi matematika dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menghubungkan atau mengaitkan matematika. Untuk indikator dari soalnya, yaitu untuk mengukur kemampuan koneksi matematis menurut National Council of Teachers of Mathematics. Di antaranya, indikator 1 yaitu mencari hubungan berbagai representasi konsep matematika. Contoh soal perbandingan umur Dina dan Dani adalah 3:2. Jika umur Dina tua 10 tahun dari Dani, maka berapa umur Dani? Penyelesaiannya, dari perbandingan tersebut kita kalikan 10. Lalu mendapatkan angka 15, jadi umur Dani itu 15 tahun. Untuk indikator 2, pencapaiannya itu memahami hubungan antar topik matematika dari 49 siswa. Diperoleh data yaitu 34 siswa gemar futsal, 28 siswa gemar basket, 6 siswa tidak gemar basket maupun futsal. Berapa banyak siswa yang gemar basket dan futsal? Penyelesaiannya, misal banyak siswa yang suka keduanya adalah X. Jadi kita gabungkan semua, 49 sama dengan 34 kurang X, 28 kurang X tambah 6. Lalu kita akan mendapatkan angka 19. Jadi banyak siswa yang gemar basket maupun futsal adalah 19 siswa. Untuk indikator yang ketiga, menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, beberapa siswa akan menginap di suatu wisma. Tersedia beberapa kamar kosong. Jika setiap kamar diisi 3 siswa, maka terdapat 1 siswa yang tidak mendapatkan kamar. Jika tiap kamar diisi 4 siswa, maka tersisa 1 kamar yang kosong. Banyaknya siswa yang akan menginap di wisma tersebut, paling sedikit adalah, kita cari kemungkinan-kemungkinan. Kalau kita masukkan 2 kamar diisi setiap 3 siswa. Kalau 2 kamar, sisanya 7. 7 kan tidak bisa dibagi 4. Lalu kemungkinan kedua 3 kamar, sisanya 1, jadi kemungkinan jumlahnya 10, tapi 10 tidak habis dibagi 4, mungkin 10 itu masih belum tepat. Kemungkinan ketiga yaitu 4 kamar, jadinya jumlah siswanya 13, tetapi masih belum bisa dibagi 4. Lalu kemungkinan keempat itu 5 kamar, diisi dengan masing-masing 3 siswa, yang sisanya 1 menjadi 16 sisanya, jumlahnya. Lalu karena 16 habis dibagi 4,
kemungkinan jawaban 16 benar. Dan kita buktikan dengan dimasukkan 4 siswa di dalam kamar itu. Terbukti tersisa 1 kamar kosong. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai representasi matematis akan disampaikan oleh Iis dan Hafiz. Baik, yang selanjutnya yaitu representasi matematis. Nah, representasi pada hakikatnya bukan merupakan menunjukkan kepada produk atau hasil yang terwujud dalam konstruksi baru, tetapi juga proses berpikir yang dilakukan dalam menangkap dan memahami konsep, operasi, dan hubungan-hubungan matematis dari suatu konfigurasi. Yang representasi berlangsung dalam 2 tahap, yaitu representasi internal dan representasi eksternal. Representasi internal didefinisikan sebagai proses berpikir tentang ide-ide matematis yang memungkinkan pikiran seorang bekerja atas ide tersebut. Nah, sedangkan representasi eksternal adalah perwujudan untuk menggambarkan apa yang dikerjakan secara internal. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa representasi matematis adalah ungkapan-ungkapan dari ide-ide matematika yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengomunikasikan hasil kerjanya dengan cara tertentu sebagai hasil interpretasi dari pikirannya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, untuk indikatornya sendiri itu disajikan soal tentang luas persegi panjang. Peserta didik dapat mempresentasikan permasalahan ke dalam bentuk persamaan-persamaan rumus matematika, gambar maupun simbol. Nah, soalnya itu apa yang terjadi terhadap luas sebuah persegi panjang jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula. Nah, ada kemungkinan penyelesaian dan terdapat boleh jadi banyak penyelesaian untuk soal yang satu ini. Setidaknya ada 2 cara. Yang pertama, cara 1, representasi simbolik. Misalkan, luas persegi panjang semula itu sama dengan L1. Dan luas persegi panjang setelah sisinya diperpanjang itu sama dengan L2. Misalkan juga persegi panjang semula panjangnya A dan lebarnya B. Sehingga didapat luasnya adalah L1 sama dengan A kali B sama dengan AB. Lalu jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula, maka panjangnya menjadi 2A dan lebarnya 2B. Sehingga luasnya menjadi L2 sama dengan 2A kali 2B sama dengan 4B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang setelah sisinya diperpanjang adalah L2 sama dengan 4 kali L1. Mungkin dari sebagian peserta didik ada yang tergesa-gesa, terburu-buru, dan menjawabnya menjadi terjebak oleh kata-kata jika panjang sisinya menjadi 2 kali panjang semula. Ada juga peserta didik yang menjawabnya, maka luas persegi panjang setelah diperpanjang itu 2 kali luas persegi panjang yang pertama. Padahal itu keliru. Nah, lalu yang cara kedua ini representasi gambar. Lebih ke digambarkan dari definisi dari pengertian yang pada soal. Nah, gambar yang pertama itu persegi. Nah, ini persegi panjang. Persegi panjang
yang pertama. Nah, ini sebelum diperpanjang. Nah, setelah diperpanjang itu wujudnya ini yang besar. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang yang kedua itu, atau yang setelah diperpanjang, sama dengan 4 kali luas persegi panjang yang pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hafiz yang juga teman-teman yang lain yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Dengan demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok 4 mengenai NCTM. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.